Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahib gaspol, saya Septia Erianti. Saya malam ini menjadi bintang tamu di acara Gaspol Podcast. Tapi bukan saya bintang tamu The Shining Star-nya. Yang di sebelah saya ini, Bang Imam Sofyan. Yeay! Nah, aku mau kulik-kulik lebih dalam. Dia udah happy banget nih Bang Imam ya. Tapi sebentar lagi pasti dia nggak happy. Karena aku mau kulik lebih dalam lagi siapa Bang Imam Sofyan ini. Siap Bang? Siap. Sesaat lagi. Gas, 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 gaspol. Ada gas dapur kita ngepul. Gerak bersama Imam Sofyan Kota Mataram. Gerak bersama. Bang Imam, sahib gaspol ini pasti masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Bang Imam Sofyan ini? Seperti apa sosoknya Bang Imam Sofyan? Mungkin bisa dijelaskan ke sahib gaspol. Saya Imam Sofyan, saya anak Mataram, lahir besar di Domong. Dan saya sekarang mau maju di Pilkada Kota Mataram 2020. Saya mau gantikan Pak Ahyar Abdul. Waduh, berarti ini mencalonkan diri sebagai wali kota Mataram 2020 ya Bang Imam ya. Kalau kita udah ngomongin wali kota Mataram 2020, berarti itu sesuatu yang berat sebenarnya Bang. Ini udah masuknya ke politik. Yang saya tahu, Bang Imam kan lawyer ya, pengacara gitu. Basicnya adalah pengacara. Sekarang merambah ke dunia politik. Kenapa Bang? Dan apa menurut Bang Imam politik itu? Kalau yang bilang saya lawyer, berarti dia tidak kenal saya lama. Saya ini sudah lama berorganisasi. Dari kecil saya dapat berkah selalu jadi ketua. Di kampus saya jadi ketua senat pernah, ketua panitia ospek pernah. Jadi latar belakangnya organisasi udah kuat banget ya Bang? Sudah ya? senang saya berpolitik. Cuma politiknya politik kampus. Skala lokal, skala kecil-kecil. Nah. Berarti sekarang udah mau merambah untuk yang lebih tinggi lagi berarti ya Bang? Tahun ini kita mulai politik kota Mataram. Oke, berarti Bang Imam siap banget untuk turun ke dunia politik ya Bang ya? Siap. Nah, permasalahannya sekarang dunia politik itu kan image-nya pejabat itu terkadang negatif Bang. Banyak juga pejabat-pejabat yang anak muda tersandung skandal-skandal. Betul. Bang Imam termasuk masih muda di dunia politik. Nggak takut tuh Bang? Enggak takut saya. Tidak takut sama sekali Bang? Enggak takut. Kenapa? Karena takut sama yang di atas. Justru sekarang kita yang muda-muda ini, mari kita beri warna supaya hilang asumsi-asumsi bahwa politisi muda selalu bermasalah. Tentu dengan pengalaman, pergaulan kita berkomunikasi dengan banyak orang, membuat kita belajar bagaimana menjadi seorang politisi yang baik, yang pada akhirnya ya bagaimana kita menjadi politisi itu untuk kebaikan banyak orang. Masyarakat terutama ya Bang ya? Kesejahteraan rakyat itu pasti yang pertama. Yang saya tangkap dari Bang Imam ini berarti inilah saatnya yang muda-muda ini mereformasi image politik tersebut ya Bang? Benar ya? Oke. Kalau tadi ditanya sama Sakti bahwa banyak masalah buat anak-anak muda, tentu hal-hal yang saya lakukan di belakang, terutama di dunia lawyer, tadi itu menjadi pembelajaran buat saya. Oh iya, karena ada basicnya dunia ada lawyer pembelajaran. ya. Selain itu kan kita juga lihat juga apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka. Sehingga ya kalau melanggar hukum pasti jangan kena anak muda, orang tua, siapa saja kalau melanggar hukum. Oke, betul banget. Justru kita belajar kan dari situ. Akhirnya kita putuskan 2020, mari kita ikut politik Pilkada Kota Mataram. Berarti persiapan Bang Imam ini sebenarnya masuk ke dunia politik ini bukan sebentar ya Bang, bukan kemarin sore ya, udah dengan pertimbangan yang sangat matang. Melihat barusan jawabannya Bang Imam bilang ya karena saya juga di dunia hukum dan sudah mempelajari bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi ya saya udah paham gitu kan. Memutuskan untuk masuk di dunia politik praktis saat ini, tentu pengalaman yang belakang-belakang itu menjadi pertimbangan yang utama. Ya, itu yang kita lakukan sekarang sehingga akhirnya kita berani, ayo kita yang muda-muda, saatnya kita berpolitik dengan cara anak muda yang riang gembira. Saya setuju banget dengan jawabannya Bang Imam Sofyan karena kalau kita mau terjun ke dunia politik itu nggak bisa hanya sekedar kita mau nyemplung, apalagi baru kemarin sore, memang perlu ilmu yang lebih dalam ya Bang ya. Oke, selanjutnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan mengulik lebih dalam lagi tentang sosok Bang Imam Sofyan ini, bahkan gitu sampai kita bisa menilai secara objektif seperti apa Bang Imam Sofyan ini dari jawaban-jawaban beliau. Siap ya Bang ya? Siap. No hard feeling kita? Ada. Oke. Kita pertanyaan. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, banyak banget politisi muda yang udah banyak lah di berita isu-isu yang terskandal kasus-kasus di dunia politik. Mereka juga muda, janji mereka juga adalah mereformasi politik. Bagaimana Bang Imam tanggapannya? Kita belajar dari pengalaman anak-anak muda yang akhirnya tersandung dunia hukum. Kalau menurut saya sebenarnya itu hal-hal yang kaitannya sama
apakah kita sekarang mau mempertahankan yang sudah kita ciptakan atau tidak. Oke. Sama seperti kita akhirnya memutuskan kita berada di dunia hitam atau kita berada di dunia putih. Nah, inilah yang menjadi hal yang kita akan buktikan pada orang banyak, kepada semua masyarakat, bahwa ayo anak-anak muda kasih kesempatan dulu. Oke. Ya, jangan baru 1-2 kasus di generalisir. Betul. Jadi itu mungkin Betul, yang betul. sekarang harus kita Rubah. informasikan, Ya. kita rubahlah, bahwa tidak selamanya anak-anak muda itu seperti itu. Karena banyak juga anak muda yang hebat-hebat yang disebutkan tadi kan. Ya. Saat TGB mudah dia jadi gubernur. Betul. Saat Ridwan Kamil yang bukan orang mudah dia jadi. Betul. Nah, sekarang ada juga DPD, tapi saya lupa namanya, di daerah Maluku kalau tidak salah. Itu anak muda juga. Dan di Indonesia saat ini 2020 banyak anak-anak muda, karena di dunia itu belahan Eropa, belahan Amerika, anak-anak muda lah yang sekarang yang memegang. Ya, betul. Di Malaysia Untuk juga ya. untuk mengikuti dirinya menjadi seorang yang menentukan kebijakan di dalam suatu pemerintahan. Dan itu kan karena dia berpolitik. Baik. Nah, sekarang lah saatnya kita lihatkan itu. Jadi sebenarnya tidak bisa kita patok hanya karena 1-2 kasus di anak muda yang menyalahgunakan amanahnya di dunia politik, padahal banyak lagi orang-orang lain yang lebih bertalenta dan membuktikan reformasi politiknya ya Bang ya. Oke, saya setuju dengan Bang Imam, dan saya sebagai saksinya Bang Imam pada hari ini. Nanti kalau Bang Imam tidak bisa mengikuti sesuai dengan janji Bang Imam, saya njewer pertama kali ya Bang. Oke, saya njewer ya. Oke, selanjutnya berarti kalau tadi kita udah bahas politisi-politisi muda yang sukses, termasuk sukses dalam membangun NTB bahkan di belahan dunia yang lainnya. Jadi politisi ideal itu seperti apa menurut Bang Imam? Kalau yang ideal ya seperti saya ini. Oke, kenapa? Percaya dirinya tinggi sekali. Ya, karena politisi itu harusnya riang gembira. Iya. Harus riang gembira, dan tidak mesti semua dipolitisi. Oke. Nah, kan politik itu adalah ilmunya. Politisi sebutan bagi orang yang melakukannya. Dan itu bukan hanya di dunia politik saat pilkada. Dalam kehidupan sehari-hari kadang berpolitik. Bagaimana dia memastikan apa yang dia inginkan untuk sebuah usaha misalnya. Berpolitik juga, cuma istilahnya dia berbeda. Jadi kalau di dunia manajemen kan lain ya. Oke, Karena kalau dia di dunia politik ya disebutlah dia politisi. Oke. Tadi Bang Imam bilang riang gembira di dalam dunia politik. Riang gembira seperti apa Bang? Apakah di dalam birokrasinya atau manajemen? Apakah itu di dalam pemerintah tuh? Karena kan biasanya image-nya pemerintahan itu adalah birokrasi yang panjang, kesannya yang murung seperti yang kita tahu. Tapi Bang Imam ini ingin menyuguhkan politisi yang ideal itu adalah yang riang gembira. Seperti apa riang gembira? Yang saya maksud riang gembira adalah bagaimana kita ikut di dalam pilkada Kota Mataram ini. Kita dengan riang gembira bersenang-senang mencapai hasil yang maksimal. Oke. Jadi kalau sudah nanti pada tahapan nanti kita jawab setelah saya dilantik menjadi wali kota. Oke, baik. Berarti janji politiknya menyusul ya. Setidaknya udah ada gambaran bahwa politik itu harus yang riang gembira seperti kita anak muda ini yang riang gembira selalu. Betul ya, Bang? Oke. Siapa sih politisi idola Bang Imam? Dan apakah dia ideal sesuai yang Bang Imam maksud tadi? Kalau yang saya lihat sekarang, karena kita ngomong Kota Mataram saja, saya tidak akan sebut orang-orang hebat ya. Jadi di Mataram ini sebenarnya ada Bang Haji Mohan, itu orang yang baik, ya, politisi yang baik. Ya. Kemudian ada Rino Rinaldi, dengan ciri khasnya dia bisa menjadi seorang politisi di dalam lingkup legislatif. Yang dia lakukan banyak. Dan tentu kalau tingkat NTB kita masih ingat ada Tuan Guru Bajang. Ya. Tuan Guru Bajang memberikan contoh buat kita bagaimana menjadi seorang politisi. Dan karena selama karirnya juga saya tidak melihat hal-hal yang dia bermusuhan dengan satu lawan. Itulah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan kita pelajari dari setiap politisi itu. Berarti politisi yang ideal seperti itu ya, Bang Imam ya. Dari nama-nama yang disebutkan Bang Imam, salah satunya mencalonkan diri juga menjadi wali kota Mataram 2020. Gimana Bang? Nggak masalah buat saya. Karena itu kan menjadi saingan. Politisi yang ideal menurut Bang Imam juga. Buat saya tidak ada persaingan dalam politisi ini. Semua adalah kawan. Kawan-kawan, Ya. politik-politik. Dan setelah selesai harus tetap menjadi kawan. Itulah sebenarnya politisi yang kita mau, dari buat saya, umur-umuran saya, atau mungkin umur-umuran di belakang saya. Inilah yang kita mau berikan contoh, kita perlihatkan kepada mereka. Itu yang tadi saya bilang riang gembira tuh. Jadi saat dia menuju cita-citanya masing-masing pada saat apa yang akhirnya mendapat takdirnya menjadi wali kota, nah
Nah, itulah yang kita Tetap bersahabat ya, tetap bukan bermusuhan di dalam politik itu ya. Jadi tetap riang gembira ya Bang ya. Pertanyaan berikut ini Bang, pertanyaan mayoritas masyarakat Kota Mataram, terutama saya pribadi Bang. curhat nih. Iya, curhat dan termasuk ini momen untuk kita tahu siapa sosok Bang Imam Sofyan ini sebenarnya untuk di dunia politik ini, gitu Bang. Siap ya Bang ya? Seperti yang kita tahu, Sahib Gaspol, bahwa image dari politik itu adalah uang, uang, dan uang dengan jumlah yang fantastis, gitu Bang. Padahal ini untuk rakyat. Jadi kenapa ketika kita ingin terjun ke dunia politik harus menggunakan uang dan katanya fantastis? Apakah itu benar? Gini saya, pasti dia pakai dana, Mhm. siapapun pasti pakai dana. Cuma bagaimana dana ini yang dibutuhkan itu kita minimalisasi. Oke. Saya kebetulan dalam gerak bersama ini, potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di sekitar saya, yang ternyata semua ada di Mataram ini, saya coba dia lakukan itu dan ternyata terbukti dengan Oke. kita minimalkan semuanya. Sumber-sumber daya alam yang ada di sini, sumber daya manusia yang ada di sini, Mhm. itulah sebenarnya gerak bersama yang Oke. kita lakukan. Implementasinya pada kerja, Oke. sehingga beban-beban menjadi ringan, pengeluaran menjadi ringan. Mhm, Nah, mhm. sehingga hal yang tadi disebutkan sama Septi bahwa kenapa dananya bisa besar, Fantastis, ya. fantastis. Mhm. Ya, karena bagaimana sekarang setiap pelaku-pelaku politik ini Mhm. memanfaatkan semua sumber daya manusia di sekitarnya, dan saya beruntung berada bersama orang-orang hebat di sekitar saya ini, dan itu yang menjadikan kita berani untuk maju karena gerak bersama ini adalah poin yang untuk kita laksanakan di Oke. kemudian hari. Baik, berarti dari Bang Imam Sofyan ini yang saya tangkap politiknya Bang Imam Sofyan ini adalah berusaha meminimalkan dana-dana fantastis tersebut dengan gerak bersama menuju Mataram 2020 yang diinginkan semua masyarakat ya Bang ya. Dan disitulah akan Mhm. terlihat besarnya kota Mataram ini. Ya. Karena kemajuan Bisa bersatu semuanya ya. bersama-sama semua orang hebat yang ada di kota Mataram ini, tercapailah Mataram yang kita inginkan Ya. bersama, yang ya mungkin amanatkan lah lewat saya, Ya. baru kita bisa laksanakan itu. Berarti jika teman-teman atau Sahib Gaspol ingin membuat image politik itu tidak lagi hanya uang-uang, tapi juga bisa dengan talenta yang kalian miliki, cari Gaspol. Benar ya? Ikut bersama, kita gerak bersama. Gerak bersama. Oke. Capai tujuan cita-cita. Saya masih netral saat ini. Belum tentu memilih Bang Imam. Tidak apa-apa, Jadi saya saya tidak baru memaksa. bisa memutuskan memilih Bang Imam setelah pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bang Imam jawab semua. Untuk saat ini saya setuju dengan jawabannya Bang Imam, dan itu pasti akan saya nanti juga janji-janjinya Bang Imam dan kerja nyata dari Bang Imam ya. Oke Bang, pertanyaan berikut ini tidak kalah pentingnya Bang. Yang ingin saya tanyakan adalah visi misi Bang Imam Sofyan untuk menjadi wali kota 2020 ini apa? Apapun dan bagaimanapun perubahan zaman, Mhm. kita harus maju dan adaptif terhadap perkembangan ini. Tapi karakter kota Mataram tidak boleh hilang. Karena dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada, serta SDM-SDM yang bermutu itu, itulah yang kita buat rajutan-rajutan berpotensi itu. Kalau istilah anak-anak sekarang mungkin connecting the dot. Oke. Bahwa kita rajut semua potensi yang ada, kita capai Mataram yang tadi dengan kemajuan yang besar. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena sesungguhnya angka pengangguran sampai akhir 2019 itu kurang lebih 14.000. 14.000 orang Kamu bayangkan 14.000 orang nganggur di kota Mataram. Kota Mataram. Dan karena pengangguran itu menjadikan kita masuk di dalam kategori kemiskinannya itu sampai 43.000. Wow. Itu angka yang luar biasa. Ya kurang lebih lah 43.000 itu angka yang besar. Ya, Dan sangat bagaimana- besar itu termasuknya dan- untuk di Kota Mataram. Dan itu menjadi tantangan buat saya. Saya pastikan bahwa yang kita lakukan adalah untuk memberikan lapangan-lapangan kerja sehingga pengangguran tidak ada, dan tentunya tidak ada kemiskinan lagi karena kesejahteraan rakyat itu sudah selesai urusannya. Oke, berarti salah satu visi misinya ini adalah mensejahterakan masyarakat Betul. Kota Mataram dengan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan ke Ya. depannya. Kota Mataram ini dia kecil. Iya betul, makanya tadi saya agak kaget kalau angkanya 14.000 orang pengangguran di Kota Mataram itu suatu yang besar seharusnya. Betul. Itu Bang. Berarti itu PR-nya Bang Imam Sofyan dan tim ke depannya jika terpilih menjadi wali Kota Mataram 2020 ya Bang. Sebenarnya bukan PR saya saja dan Oke. PR kita warga Kota Kita- iya sih, Mataram. betul. Kita pastikan kemajuan itu untuk bagaimana menghilangkan pengangguran dan menghilangkan kemiskinan di Kota Mataram. Visi misinya mantep banget Bang. Jadi kita tunggu ya
untuk dijalankan ini visi misinya Bang Imam. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Boleh saya opi dulu? Oh iya, silakan. Tadi kita udah agak tegang karena pertanyaan-pertanyaannya lumayan mengulik lebih dalam untuk sosok Bang Imam Sofyan. Jadi sekarang kita relax aja ya Bang. Nih, targetnya Bang Imam nih siapa sih yang bakalan dukung Bang Imam Sofyan? Saya tentu menargetkan kawan-kawan muda ini bahwa umuran 15 sampai 34 tahun itu ada 193.000, kurang lebih 54% dari penduduk di Kota Mataram. Wow. Inilah harapan saya. Mataram itu usia anak muda ini harus menjadi orang-orang produktif. Oke. Bagaimana Setuju. dia beradaptasi dengan kemajuan ini. Nah, tentu kalau yang milih ya tentu usia 17. Cuma kita berpikir bahwa bukan hanya pemilih muda saja. Kita berpikir bagaimana anak-anak muda Bisa berpikir ya. bisa terlibat di dalam Oke. pembangunan ini, terlibat untuk menentukan masa depannya. Dan anak-anak muda yang 54% di Kota Mataram, saatnya kamu sekarang ikut bersama kita tentukan politik Kota Mataram ini ke arah mana Ya, betul. untuk kemajuannya. Kalau mau maju kotanya, mari bersama anak-anak muda. Mari bersama Gaspol, gitu ya. Gerak bersama. Jadi memang saya setuju sekali dengan Bang Imam bahwa perubahan itu bisa dilakukan oleh kita-kita yang muda-muda ini, dan saya juga anak muda. Ya betul. Anda masih muda Bapak? Tentu. Oh tentu, Bang Imam selalu tetap dia menjadi kaula muda. Baik, karena tadi ngomongnya kaula muda, saya pun masih muda. Biasanya kami ini yang muda-muda ini Bang, itu apatis terhadap politik, termasuk saya. Walaupun saya sudah menginterview atau kita chit-chat seperti ini, belum tentu meyakinkan saya untuk memilih Bang Imam Sofyan. Jadi butuh kekuatan yang lebih kuat lagi untuk meyakinkan kami kaula-kaula muda ini. Bagaimana menurut Bang Imam terhadap kaula muda yang apatis terhadap politik? Kalau saya yang saya lakukan, saya mendatangi anak muda, saya bicara banyak, dan saya meyakinkan mereka gerak bersama itulah yang bisa menentukan bagaimana kita untuk terlibat di dalam kemajuan kota kita sendiri. Membuktikan langsung dengan melibatkan mereka yang muda-muda ini berarti ya Bang ya. Berbanyak komunikasi Ya. untuk mereka, dan ternyata setelah mereka berbicara dengan kita, enggak juga sebenarnya mereka Ya. tahu. Ya karena hal-hal yang dia lihat adalah hal-hal yang tidak menyenangkan selama Betul, image-image Tapi ternyata, politik yang ternyata setelah kita bertemu, oh ternyata dia gembira sebenarnya. Ya, asik gitu ya. Karena saya juga mengikuti media sosialnya Bang Imam Sofyan ini, banyak kegiatan-kegiatan asik banget yang dilakukan bersama kaula-kaula muda yang ada di Kota Mataram ya. Jadi Betul. gayanya memang sangat friendly banget ya Bang. Pertanyaan terakhir ini Sahib Gaspol untuk Bang Imam Sofyan, calon wali kota Mataram 2020. Berikan alasan secara singkat saja kepada kami semua Bang, kenapa kami harus memilih Bang Imam Sofyan untuk menjadi wali kota kami? Kalau mau Mataram ini maju, Mataram berwarna, pilih saya. Karena saya memastikan kesejahteraan rakyat itu di atas segalanya. Bagaimana kota Mataram ini maju? Dengan gerak bersama, satu sama lain, saling merajuk dirinya pada potensi-potensi masing-masing. Saya bisa pastikan kita maju bersama kalau Anda memilih saya di Kota Mataram. Oke, itu janjinya Bang Imam yang saya sudah saksikan pertama kali dan juga Sahib Gaspol. Jadi nanti ke depannya kalau janji-janji itu tidak bisa dilaksanakan, kita siap untuk jewer Bang Imam rame-rame ya Bang? Betul. Oke. Kalau saya tidak lakukan itu, saya pastikan juga rakyat tidak sejahtera, dan saya tidak mau. Baik. Saya akan pastikan yang kita lakukan. Kita tunggu janji Bang Imam yang itu. Sahib Gaspol, dari obrolan malam ini di Gaspol Podcast, saya mendapatkan beberapa poin penting dari wawancara bersama Bang Imam Sofyan. Poin pentingnya adalah pertama, Bang Imam menjanjikan akan membuat Kota Mataram jauh menjadi lebih baik. Yang kedua, membuat Kota Mataram lebih adaptif dalam segala perubahan zaman yang ada, terutama zaman now ini harus mengikuti perkembangan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sehingga meminimalkan pengangguran yang ada di Kota Mataram. Yang keempat, membuat dunia politik ini menjadi politik yang riang gembira. Image uang-uang itu ditiadakan, bahkan kalau bisa diminimalisirkan dengan gerak bersama anak-anak muda yang memiliki potensial. Betul ya Bang ya? Baik Bang, di akhir acara pesan untuk masyarakat Kota Mataram. Mari kita jadikan kota kita kota yang maju, kota yang mengikuti perkembangan zaman, kota yang didiami oleh orang-orang hebat di Kota Mataram. Dan pastikan gerak bersama itu untuk kemajuan Kota Mataram. Tentu bersama saya Kota Mataram jadi berwarna, dan bersama saya rakyat menjadi sejahtera. Mantap, terima kasih Bang Imam Sofyan. Thank you Bang. Gaspol. Gaspol. Gas, 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 gaspol. Ada gas dapur kita ngepul. Gerak
kota